Buka Alkitab kita sama-sama. Hari ini kita mau melanjutkan pembahasan kita 33 hal yang perlu kita hindari dalam perjanjian baru. Sama-sama bilang sama saya, mencintai Yesus bukan hanya melakukan yang Yesus suka, tetapi juga berani meninggalkan yang Yesus nggak suka. Amin. Sama-sama taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, saya harus berani meninggalkan yang Yesus nggak suka. Amin. Karena saya percaya keberanian untuk meninggalkan yang Yesus nggak suka menuntun kita pada hal-hal yang dahsyat. Yang setuju sama saya katakan hal-hal yang dahsyat. Amin. Nah, ini yang kita mau belajar. Hari ini kita masuk pada pembahasan ke-18. Dan pembahasan ke-18 kita sedang membahas yang Yesus nggak suka, yaitu kalau kita membiarkan dosa berkuasa. Saya percaya setan itu ada. Bilang sama sebelah saudara, takut dia lupa, setan itu ada. Karena setan itu ada, berarti selalu ada yang ganggu kita. Siapa yang pengen hidup berdosa? Gak ada. Pak, siapa yang pengen selingkuh? Gak ada. Bu, siapa yang pengen ngomel tiap? Gak ada. Tetapi ada yang apa saudara? Ganggu. Setiap orang selingkuh ngerasa dirinya benar. Ya saya sih tahu pendeta selingkuh salah. Tapi saya begini tuh, karena istri saya suka gak peduli sama saya. Suka gak perhatian sama saya. Ya saya sih tahu pendeta ngomel-ngomel itu salah. Tapi memang anak saya pendeta, suami saya, orang di rumah kalau saya nggak omelin itu nggak jadi gitu. Nah, yang paling parah adalah ketika kita merasa dosa itu kita punya alasan. Halo? Masih Kristen nih semua? Keadaan yang paling parah kalau kita hidup dalam dosa dan kita merasa ada kebenaran bahwa saya melakukannya ada alasan. Ya saya sih tahu pendeta melakukan hubungan seks sebelum nikah ya nggak bagus gitu sebagai anak Tuhan pendeta. Ya tapi gimana semua juga melakukannya pendeta. Jadi ya yang penting kan pokoknya nggak sampai hamil dan yang penting kan tahu ujung-ujungnya kita nikah. Lihat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, salah satu keahlian iblis, salah satu apa saudara? Keahlian iblis membuat kita hidup dalam dosa dan membuat kita tetap nyaman. Setuju? Orang yang merokok merasa, ya saya kan cuma ngerokok pendeta. Daripada judi, daripada minum mabuk, daripada berzina, ya saya kan cuma ngerokok. Masa iya orang rokok gak masuk surga? Bukan gak masuk surga, di surga gak ada api. Ngerti gak maksud saya? Jadi saya ulangi sekali lagi. Semua orang gak mungkin ingin hidup dalam dosa. Tapi saya ulangi sekali lagi, setan itu ada. Sama-sama bilang sama saya, setan itu ada. Setan gak peduli saudara ke gereja, setan gak peduli saudara pelayanan, setan gak peduli saudara berbahasa roh, setan gak peduli saudara aktif di dalam gereja. Sejauh engkau tetap hidup dalam dosa. Dan salah satu yang dia buat, kita merasa kita berbuat dosa karena ada alasannya. Jadi iblis membuat kita nyaman di tengah dosa kita. Tapi selalu saya bilang, ada pepatah bahasa Inggris yang bilang, kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita. Tapi kita bisa mencegahnya kalau dia mulai hinggap, apalagi bersarang di dalam kepala kita. Betul? Serangan setan dalam bentuk tawaran-tawaran dosa tidak bisa kita hindari. Bahkan mungkin kadangkala kita tidak bisa hindari kita jatuh dalam dosa. Tapi cepat bangkit. Kenapa sih muka saudara pasrah gitu? Iya muka saudara kayak, ya gue banget tuh. Sama-sama bilang sama saya harus cepat bangkit. Saudara di rumah ketik live chat saudara, kalau saya sampai jatuh dalam dosa saya harus cepat bangkit.
tidak bisa hindari serangan ini. Selalu saja ada serangan. Tapi ketika ada serangan, lawan. Ketika ada serangan, lawan. Dan kalau sampai kita jatuh, bangkit. Jangan hidup di dalam dosa. Jangan dosa berkuasa di dalam hidup kita. Amin. Nah, ini yang kita mau belajar. Klik. Roma pasal 6 ayat 14. Sebab siapa yang telah mati, ia telah apa, saudara? Jadi jangan cuma nyanyi. Ku telah mati. Apa? Cara. Saya tahu nggak? Orang yang bukan Kristen, bahkan Kristen-Kristen tertentu, paling takut kalau kita nyanyi lagu itu. Saya nyanyi lagu itu di depan supir saudara, saya nyanyi lagu itu di depan pembantu saudara, mereka takut. Tiba-tiba saudara nyanyi, ku telah mati dan tinggalkan. Pembantu sama supir orang bilang, nyonya udah mati katanya. Ini tuyulnya apa-apa. Karena nggak ada konsep agama apapun, ku telah mati. Tapi Alkitab bilang kita harus mati dan disalibkan bersama dengan Yesus. Tetapi kita hidup, tapi bukanlah kita yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam kita. Berikan tepuk tangan yang meriah itu. Jadi, jika kita mati dengan Kristus, kita percaya, haleluya, bahwa apa saudara? Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, Ia tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sama-sama bilang sama saya, maut tidak berkuasa atas hidup saya. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Kenapa iman Kristen kita percaya? Baptisan harus ditenggelamkan. Karena baptisan adalah lambang apa saudara? Saya pikir ngerti. Baptisan adalah lambang apa saudara? Burung terbang di langit. Ini kalau udah emosi begini nih pendetanya. Baptisan adalah lambang apa saudara? Kita mati bersama dengan Yesus. Baptisan adalah lambang apa saudara? Kita mati. Kalau cuma beberapa tetes itu lambang cuci muka. Tapi baptisan adalah lambang apa saudara? Kematian. Itu sebabnya kenapa kita percaya. Baptisan Kristiani kita ditenggelamkan di bawah air. Itu adalah deklarasi saya mati. Manusia daging saya, manusia dosa saya, manusia yang telah terhamiri oleh hal-hal duniawi ini sudah mati bersama Kristus. Dan waktu saya keluar dari air, saya hidup dalam kehidupan yang baru. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Lanjut. No, ayat 10-nya. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali itu selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Jadi seorang yang keluar dari air baptisan adalah seorang yang siap hidup bagi Tuhan. Sama-sama bilang saya siap hidup bagi Tuhan. Saudara ada di rumah boleh ketik live chat saudara, saya siap hidup bagi Tuhan. Yes. Ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Bahwa kamu telah mati bagi dosa. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang saya sudah mati bagi dosa. Tetapi saya hidup bagi Allah. Dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan apa saudara? Berkuasa lagi. Jadi ingat. Dosa bisa menggoda. Sebaiknya kita berjaga dan berdoa memiliki pertahanan. Tapi sekali lagi saya bilang. Kalaupun sudah sampai goyah cepat bangkit. Jangan biarkan dosa berkuasa. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana. Supaya kamu jangan lagi apa?
menuruti keinginannya. Terjemahan aslinya bilang jangan lagi kamu dikuasai oleh keinginannya. Klik. Ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan akibatnya. Jadi yang pertama dosa berkuasa. Lalu kita dijajah oleh keinginannya. Dan akhirnya kita menyerahkan apa? Anggota-anggota tubuh kita kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Kita jadi batu sandungan. Tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati atau yang telah mati tapi yang sekarang hidup. Serahkan anggota-anggota tubuh kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran, untuk meluaskan kerajaan Allah, untuk jadi berkat, untuk membawa damai buat orang. Sebab sama-sama bilang sama saya, kita baca secara profetik. Saya tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena saya tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Angkat tangan kanan saudara ke atas, bilang saya tidak di bawah kuasa dosa. Saya di bawah kasih karunia Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, saya pelajari di sini ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Klik. Hidup sebagai murid Kristus bukan hanya sadar bahwa Allah telah menjadi manusia dan mati dan bangkit baginya. Sebagai orang percaya, kita bukan hanya sadar bahwa Allah telah menjadi manusia. Kita baru saja merayakan Natal. Kadang-kadang kita pikir, oh yeah, that's all, I know. Dia bukan hanya Allah yang turun. Dia bukan hanya Allah yang mati buat kita. Tetapi yang saya pelajari, menjadi Kristen berarti kita sadar bahwa Tuhan sudah beri kuasa buat saya. Sama-sama bilang Tuhan sudah beri kuasa buat saya. Dan salah satu kuasa yang kita miliki yaitu kuasa untuk tidak lagi dikuasai oleh dosa. Sama-sama bilang saya menerima kuasa untuk berkata tidak pada dosa. Jangan biarkan iblis terus menjajah kita. Biarkan dia tetap menjadi pengganggu. Kita gak bisa robah. Jangan doain iblis. Jangan apa saudara? Mendingan doain mertua. Ngapain kita doain iblis? Dalam nama Yesus supaya iblis gak ganggu saya. Dia gemes sama saudara. Iblis memang senangnya ganggu kita. Makin sudah dekat sama Tuhan makin diganggu. Bagaimana caranya supaya kita gak diganggu setan? Jangan dekat sama Tuhan. Jadi kaki tangannya setan saudara ya kan. Jadi iblis setiap kali lihat anak Tuhan mulai mendekat kepada Tuhan, ingat. Masa lalu kita itu mantannya setan saudara. Kita bohong, kita segala macam deh gitu. Tiba-tiba kita tinggalkan semua. Ya kangenlah iblis. Apalagi kita kan gereja kita ini kan gereja yang aliran-aliran agak radikal gitu kan. Yang kalau doa makan dalam nama Yesus, roh setan yang mau mengganggu aku tolak. Doa setiap pagi dalam nama Yesus, setan-setan yang mau mengganggu aku patahkan. Setan tuh ya ampun tadi ditolak, tadi dipatahkan, tadi dihancurkan. Ya kan? Iblis lihat kita kan gemes gitu. Ini kan mantan gue nih. Kok sekarang ngusir? Ya kan? Tetapi saya mau beritahu. Salah satu kuasa yang Tuhan berikan buat kita. Untuk kita menolak dosa. Sama-sama bilang saya menerima kuasa. Untuk menolak dosa. Iblis akan tetap jadi pengganggu. Sama-sama bilang sama saya iblis pengganggu. Dia menggoda. Dia mengganggu. Karena itu kerjaannya. Gak usah didoain. Biar iblis masuk gereja. Ada yang tanya sama saya, pendeta, iblis kalau didoa, kan buat Tuhan gak ada perkara yang mustahil. Doa orang benar besar kuasanya. Kalau kita doain iblis supaya dia bertobat, bagusnya ya pendeta. Saya bilang masih banyak manusia yang perlu didoain. Gak usah doain setan dulu. Setan itu bukan didoain bos, setan dikalahkan. Sama-sama bilang setan bukan didoain. Setan dikalahkan. Karena Tuhan sudah beri kuasa buat saya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Makanya saya catat di sini. Hidup sebagai murid Kristus bukan hanya sadar bahwa Allah telah menjadi manusia dan mati bangkit buat kita. Klik.
Namun kita sudah menerima kuasa untuk kita tidak lagi dikuasai oleh dosa. Klik. Karena kenapa kita perlu kuasa untuk kita tidak lagi dikuasai dosa? Satu, karena dosa membuat manusia hidup menderita, sengsara, karena terpisah dari kasih Kristus. Dosa hanyalah pancingan. Indah di awal, tapi hancur kemudian. Saudara-saudara yang merasa, tapi buktinya saya ada dosa aman-aman saja pendeta. Tuhan masih beri kesempatan untuk bertobat. My God is not an emotional God. Ada banyak orang yang bilang, saya bingung loh pendeta. Ada orang bini piaraan kok sampai sekarang tuh hidupnya kayaknya enak-enak aja gitu. Sementara saya yang hidup benar susah. Apa saya mesti jadi bini piaraan? Jangan bodok-bodok begitu. Untuk sementara kelihatan kita susah. Tapi kita punya kepastian kemenangan surga. Amin. Dosa itu awalnya kelihatan enak. Makanya selalu saya bilang, kebahagiaan karena kebenaran di tengah penderitaan sekalipun jauh lebih mulia daripada kenikmatan kebahagiaan akibat dosa. Karena kenikmatan kebahagiaan akibat dosa awalnya kelihatan indah, tetapi habisnya akan habis-habisan dan hancur-hancuran. Tetapi penderitaan karena kebenaran akan menuntun pada kemuliaan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Makanya kenapa kita diberi kuasa? Supaya kita tidak lagi dikuasai dosa. Karena dosa membuat manusia hidup menderita dan sengsara. Karena terpisah dari kasih Kristus. Saudara-saudara yang masih merasa nyaman dengan dosamu, baik yang di gereja maupun yang di rumah, saya cuma mau bilang cepat bertobat. Jangan tunggu. Jangan tunggu habis-habisan, jangan tunggu hancur-hancuran baru bilang Tuhan, ternyata benar dosa menghancurkan. Iblis pandai membungkus racun kehancuran dengan gula-gula kenikmatan. Yang kedua, kenapa kita diberi kuasa untuk kita tidak lagi dikuasai oleh dosa? Karena dosa tidak dapat diselesaikan dengan apapun dan siapapun, hanya oleh kesetiaan Tuhan. Dosa tidak bisa diselesaikan dengan amal, ibadah, perbuatan baik. Masih ada banyak orang yang percaya di akhir zaman nanti akan ada timbangan. Kita akan ditimbang mana perbuatan baik kita lebih berat atau mana perbuatan buruk kita lebih berat. Kalau perbuatan baik kita lebih berat, berarti kita akan masuk surga. Sehingga setiap kali dia buat dosa, dia pikir, bagaimana saya nolong anak yatim, bagaimana saya tolong orang miskin, supaya ya berimbang gitu. Tapi hari ini saya mau bilang, dosa tidak bisa diselesaikan oleh apapun dan siapapun. Dosa hanya bisa diselesaikan kesetiaan Tuhan. Makanya Alkitab bilang, barang siapa yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya katakan amin. Yang ketiga saya pelajari, kenapa Tuhan harus beri kita kuasa supaya kita tidak lagi dikuasai oleh dosa? Karena dosa membuat manusia kehilangan kesempatan untuk meraih janji-janji Tuhan. Dosa membuat kita yang seharusnya menerima janji Tuhan tidak menerimanya. Tetapi Alkitab bilang kalau kita tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kita akan diberkati. Kita tidak akan turun tapi naik. Tidak menjadi ekor tapi menjadi kepala. Saya berdoa 2024 minggu terakhir ini adalah waktu untuk kita buat resolusi sama Tuhan. Tuhan, ini hidupku. Aku tutup buku yang lama. Aku mulai buku yang baru. Dengan anugerah dan berkat Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang keempat, saya pelajari. Kenapa Tuhan harus beri kita kuasa supaya kita tidak dikuasai lagi oleh dosa? Karena dosa melempar manusia pada kesengsaraan kekal di neraka. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saudara boleh ke gereja, saudara boleh baca Alkitab, saudara boleh bilang saudara mengasihi Tuhan. Tetapi ketika kita dikuasai oleh dosa, tidak ada sorga yang menjadi bagian hidup kita.
Ada banyak orang yang bilang, ya surga kan masih lama nanti pendeta. Saya percaya kalau hidup kita benar, kita sudah mengalami suasana surga sementara kita di muka bumi. Amin. Segala sesuatu boleh diambil dari kita, tapi kita selalu pegang sumbernya. Sumber berkat, sumber kemenangan, sumber mujizat, sumber kemuliaan itu. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, klik. Kemudian saya pelajari. Adapun yang diperhitungkan sebagai dosa dalam perjanjian baru minimal ada 12 kata atau 12 konsep. 1. Asebes. Apa sih asebes itu? Asebes adalah merasa diri mampu meskipun tanpa Tuhan. Tahukah saudara, merasa diri mampu? Makanya Alkitab bilang terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Taruh tangan kanan saudara di dada, bilang saya harus libatkan Tuhan. Apapun yang kau mau kerjakan, mulailah dengan doa di dalam nama Yesus. Amin. Mulailah setiap pagimu walaupun hanya 1 menit. Panggil nama Tuhan dan bilang, Tuhan aku tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Tuhan sertai segala sesuatu. Rencanaku dalam tanganmu. Karena tanpa Allah adalah dosa. Amin. Keputusan apapun yang kau mau ambil, jangan merasa pintar, jangan merasa jago. Bilang, Tuhan tolong saya. Walaupun hanya sederhana, walaupun hanya dalam nama Yesus. Walaupun hanya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, aku mulai hari ini. Hal-hal sederhana itu, engkau sadar, tanpa Tuhan saya gak mampu. Karena dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Yang pertama apa saudara? Asebes. Bukan asbes ya. Asbes itu lain lagi saudara. Memiliki arti tanpa Allah. Yang kedua, kakos, bukan kakus. Kakos memiliki arti tidak baik atau buruk dan terkadang juga memperlihatkan fisik buruk seperti penyakit. Artinya gini, apapun yang kita kerjakan main-main gitu. Apapun yang kita kerjakan tidak sungguh-sungguh. Kolose 3 ayat 23 bilang lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Itu disebut sebuah dosa yang bernama kakos. Artinya kita tidak memberikan yang terbaik. Yang terbaik. Anak Tuhan bukan harus hebat. Tapi anak Tuhan harus memberikan yang terbaik. Walaupun orang lain bisa lebih baik. Kan ada yang punya 1 talenta. Ada yang punya 2 talenta. Ada yang punya 5 talenta. Yang 5 talenta mengerjakannya Tuhan bilang baik sekali perbuatanmu. Hai hambaku yang baik dan setia. Tapi yang punya 2, gak mungkin yang punya 2 bisa lebih baik dari yang 5. Tapi tetap diperhitungkan Tuhan sama. Taruh tangan kanan saudara di dada dan bilang, anak Tuhan harus beri yang terbaik. Setuju? Jangan setengah-setengah apapun yang kau kerjakan. Karena kau tidak kerjakan untuk manusia, kau kerjakan untuk Tuhan. 3. Yang ketiga namanya poneros. Poneros memiliki arti dasar sebuah kejahatan yang umumnya menjurus kepada kejahatan moral. Jadi udah mulai dari hati saudara-saudara. Ya habis gimana ya? Ya semua orang buat hal yang sama. Ini bagian dari kompromi. Anak Tuhan punya standar sorga. Sama-sama bilang anak Tuhan punya standar sorga. Sama-sama bilang anak Tuhan punya standar sorga. Amin. Ingat ya, asebes, kakos, poneros. Yang keempat, adikia. Adikia memiliki arti tingkah laku yang tidak benar dalam artian yang luas. Ada standar firman Tuhan, lalu kita langgar. Ada standar moral dalam masyarakat, lalu kita langgar. Jadi adikia ini juga berarti saya sebetulnya sudah tahu, saya sudah mengerti, tapi saya lawan. Alkitab berkata, kalau kamu sudah mengerti dan kamu tidak melakukannya itu jahat. Anak-anak Tuhan pokoknya jalan di garis kebenaran. Tapi berat pendeta kadang-kala, Roh Kudus memampukan. Sama-sama bilang Roh Kudus memampukan. Amin. Namanya apa tadi? Adikia. Yang kelima, enokos. Enokos itu memiliki arti kesalahan yang umumnya menyatakan orang pelaku kejahatan dihukum mati. Jadi enokos ini adalah sebuah kejahatan, 1 berencana, 2 tidak pedulian dengan apapun,
Tidak didorong dengan rasa arogan. Pokoknya saya mau, pokoknya saya mau. Makanya kejahatan yang pada zaman itu dihukum mati, selalu yang pertama dimulai dari apa? Persepakatan atau memang niat yang jahat. Lalu yang kedua apa? Dilakukan dengan masa bodoh dengan apapun. Dan yang ketiga dengan pemikiran, pokoknya saya maunya begitu. Nah itu disebut apa saudara? Enochos ya. Lanjut. Yang keenam, hamartia. Hamartia memiliki arti tidak tepat sasaran. Ada banyak orang yang pikir gini, kalau niat saya sudah baik, sudah diperhitungkan oleh Tuhan. Setuju? Jadi contohnya gini, saya ini udah mau ke gereja nih. Saya udah mau ke gereja, lalu tiba-tiba diajak temen. Kan niatnya udah baik tuh. Tapi itu saya kesian gitu, teman saya lagi kesepian. Terus diajak saya nongkrong-nongkrong gitu. Takutnya dia stres, nanti malah dia bunuh diri lagi. Ya udah deh, saya nggak ke gereja dulu lah. Toh teman juga penting. Bersosialisasi juga penting. Itu namanya hamartia. Saya bersalah karena saya sudah punya niat tapi saya tidak menjalankan. Kristen tidak percaya niat baik itu pasti baik. Bu, ibu niatnya baik bu. Ibu gak kepengen suami ibu jatuh dalam dosa. Jadi ibu cerewet minta ampun bu. Aduh, kadang-kala ibu perlakukan suami ibu tuh kayak anak-anak gitu. Oh jangan begini ya, jangan begini ya, jangan begini. Awas kamu kalau begini, awas kamu kalau begini. Sampai suami sana, ya mama gitu. Niat ibu baik bu. Tapi kalau caranya salah tetap saja salah. Pak, engkau niatnya baik pak, mendisiplin anak-anak. Tapi salah sedikit kau tempeleng, habis gimana pendeta? Saya juga dulu dididik oleh orang tua saya begitu. Niatnya baik tetapi tidak tepat sasaran. Sama-sama bilang sama saya, niat yang baik harus disertai dengan cara yang baik. Siapa yang setuju sama saya? Amin. Itu namanya apa? Hamartia. 7. Anomos. Anomos sering diartikan sebagai sikap durhaka dengan arti melanggar hukum dalam arti yang luas. Nah, sikap durhaka ini seringkali berhubungan dengan manusia. Ya kan? Istri yang harusnya tunduk sama suami, suami yang harusnya mengasihi istri, itu disebut apa? Durhaka. Orang sudah berbuat baik sama kita, tahu nggak saudara? Orang berbuat jahat saja sama kita, kita harus berbuat baik. Kayak penjahatnya saudara. Orang berbuat jahat saja sama kita, kita harus apa saudara? Sama-sama bilang sama saya tidak boleh balas yang jahat dengan yang jahat. Sampai di sini setuju nggak saudara? 2025 kira-kira masih ada orang bisa jahatin saudara nggak? 2025 kira-kira saudara masih bisa dijahatin orang nggak? Bilang sama sebelah saudara, jangan mimpi. Mimpi lu jangan ketinggian. Oh aku percaya sepanjang 2025 gak ada yang jahatin saya, pret. 2025 akan lebih banyak lagi yang jahatin saudara. Karena 2025 kita percaya Tuhan kasih promosi buat kita. Makin kita dipromosi, makin banyak yang ngomongin kita, makin banyak yang fitnah kita, makin banyak yang jahatin kita. Saya mau bilang 2025 akan banyak orang akan berbuat jahat sama saudara. Jangan berbuat jahat sama siapapun. Nanti kau lihat berkat yang Tuhan berikan dalam hidup saudara sangat mengagumkan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Hidup Kristen itu punya standar. Kita gak boleh buat jahat sama orang yang buat jahat sama kita. Berdoalah bagi orang menganiaya kamu. Jelas? Apalagi terhadap orang yang berbuat baik. Dalam hidup saya selalu bilang gini. Orang yang gak tahu diri adalah orang yang sudah berbuat baik buat kita lalu kita lupakan. Ini yang selalu saya bilang. Kalau ada orang berbuat baik sama saudara, berusahalah membalas 2 kali lipat. Kalau ada orang berbuat baik sama saudara, apa saudara?
berusahalah membalas 2 kali lipat. Kalaupun saudara nggak bisa membalas, minimal saudara doakan. Kalau nggak bisa balas apa saudara? Doakan. Jangan udah nggak balas, nggak doain. Saudara lupakan. Buat saya itu namanya nggak tahu diri. Karena anak-anak Tuhan Yesus, kalau ada orang berbuat baik dalam hidupnya, dia tahu Tuhan pakai orang itu untuk membuat saya menerima berkat surgawi. Berusahalah membalas 2 kali lipat. Kalau engkau tidak sanggup membalas 2 kali lipat, minimal doa. Minta Tuhan yang berbalas dia berlipat kali ganda. Berikan tepuk tangan yang meriah. Itu namanya tadi apa saudara? Anomos. Sikap apa? Durhaka. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, saya tidak boleh durhaka. Tidak boleh durhaka pada orang tua, tidak boleh durhaka pada guru, tidak boleh durhaka pada orang yang berbuat baik sama kita, tidak boleh berdurhaka kepada orang yang Tuhan percayakan untuk menjadi otoritas buat kita. Klik. Parabetes. Parabetes memiliki arti pelaku pelanggar hukum atau orang yang berdosa. Nah, ini lebih berhubungan dengan hukum yang kita langgar. Anak-anak Tuhan tidak boleh melanggar hukum. Sama-sama bilang sama saya, tidak boleh melanggar hukum. Amin. Anak Tuhan taat aturan. Anak Tuhan tidak jadi pemberontak. Anak Tuhan ikutin aturan saja. Baik aturan firman Tuhan maupun aturan masyarakat. Lanjut. Klik. Hipokrisis. Hipokrisis atau hipokrit lebih menjurus pada munafik. Depan dan belakang beda. Muka dan hati beda. Makanya namanya munafik. Muka nabi, pikiran kotor, saudara. Itu munafik. Ya kan? Kalau ketemu orang shalom, di belakang orang, tahu nggak? Ya kan? Kalau di gereja, ku pandang wajahmu dan berseru. Keluar dari gereja monyet tuh orang. Itu dia. Itu namanya munafik. Lanjut. Paraptoma. Paraptoma memiliki arti pelanggaran yang dibuat secara sengaja. Biasanya alasannya kepepet. Dan paraptoma juga berarti kita memaksa orang lain untuk mengerti kita. Ini yang saya bilang sangat populer di akhir zaman ini. Saya sih tahu pendeta bercerai itu nggak boleh. Tapi suami saya itu jahat gitu. Tapi istri saya kasar. Ya habis gimana dong pendeta? Jadi kita memaksa orang untuk mengerti dan memahami kita. Saya memang orangnya begini pendeta. Saya itu kalau orang baik sama saya bisa baik loh pendeta. Tapi kalau orang itu nyebelin saya bom habis. Tapi habis itu saya udah gak dendam sih. Iya sudah gak dendam. Karena sudah bom semua. Cuman yang kenanya ini dia yang masih bisa meledak saudara-saudara. Itu namanya apa saudara? Paraptoma. Saya melanggar secara sengaja, merasa ada alasan, merasa kepepet, kemudian memaksa orang lain untuk mengerti saya. Habis gimana ya pendeta? Saya suka stres gitu. Terus kalau saya stres, saya merokok, saya minum tuh. Itu kayak hadirat Tuhan turun tuh. Hadirat setan bos. Mana bisa hadirat Tuhan turunnya lewat rokok sama minuman. Terus kalau saya merokok gitu, kan asapnya naik tuh. Kayak bersatu dengan kemuliaan Allah terus turun dalam hidup saya. Najis loh. Ya kan? Itu namanya apa saudara? Paraptoma. Selanjutnya. Planao. Planao memiliki arti melakukan perbuatan yang menyimpang dengan perbuatan tercela. Artinya gini. Lewat perbuatan itu nama Tuhan dipermalukan. Lewat perbuatan itu, orang akhirnya meragukan identitas kita. Orang akhirnya bilang gini, kok katanya anak Tuhan, kok perbuatannya seperti itu. Jadi akhirnya lewat perbuatan kita, nama Tuhan dipermalukan. Yang setuju sama saya katakan,
lewat hidup saya nama Tuhan dipermuliakan. Siapa yang rindu sepanjang 2025 nama Tuhan dipermuliakan? Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah. Itu namanya planao. Klik. Aha. Agnuin. Agnuin artinya berhubungan dengan ibadah yang salah dilakukan dan ditujukan oleh Allah yang lain. Kita percaya dukun-dukun, kita percaya paranormal, kita percaya ramal-ramal nasib, kita percaya apa kata bintang. Wah, 2025 ini kan saya Leo. Leo akan mengaum. Ya kan? Nah, saya ini kan sionya sio belalang. Emang ada sio belalang ya kan? Sio saya ini sio kecoa nih pendeta. Sio saya sio buaya darat. Darah Yesus. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Ada orang-orang yang selalu berpikir gini. Rumah tangga saya ini gak bagus nih pendeta. Karena saya ini kan ular nih pendeta ya. Lalu suami saya babi. Ya ular sama babi saudara-saudara ya kan. Mana ada beres-beresnya saudara-saudara. Jadi hari ini saya cuma mau bilang sama saudara. Yang seperti ini kata Alkitab agnuin. Jadi sebuah dosa berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Karena ibadah kita salah. Klik. Aha. Kesimpulannya, murid Kristus berarti hidup di bawah kasih karunia. Sama-sama bilang saya hidup oleh kasih karunia. Jadi kalau kita hidup oleh kasih karunia, misalnya gini nih, Bu, Ibu nih utang sama orang Bu, 371 triliun. 271 triliun Bu. Kan kalau Ibu ditangkap Bu, 6,5 tahun tuh Bu. Makanya sekarang di media sosial lagi rame nih. Kasih gua 271 triliun, gua masuk penjara 6,5. Saya lagi mau bikin. Kasih saya 271, saya 10 tahun. Ya kan? Kan lebih lama dong ya kan? Tapi lumayan kan 271 triliun lumayan loh. Banyak loh. Tuh kalau dibeliin kerupuk kampung tuh banyak loh. Kalau dibeliin sate padang lu bisa mandi tuh sampai melepuh tuh saudara. Ya kan? Jadi misalnya saudara punya utang 271 triliun. Banyak juga utang saudara itu kan. Misalnya saudara punya utang 1 triliun aja deh. Gitu. Kebanyakan lah. 1 miliar aja deh. Saudara punya utang 1 miliar. Terus saudara ditelepon. Berani angkat telepon gak? Angkat sih. Tapi deg-degan gitu. Deg-degannya bukan hanya di jantung, di pusar saudara. Deg-degan di pusar gitu. Pusar ngembang kempis gitu kan. Kenapa Bu? Selamat Natal ya. Natal juga Bu. Kita mau ngomong juga, otak kita kan jalan nih, maksudnya apa nih dia nih. Kan gitu kan. Ada yang ngeliatin saya gini. Saya pengalaman pendeta kalau soal gitu ya kan. Biasanya kan langsung punya alasan tuh. Aduh, bapaknya anak-anak lagi sakit gitu kan. Sorry gak nelfon duluan. Ada aja alasannya gitu. Apa kabar? Baik Bu, baik. Selamat Natal ya. Iya Bu, selamat Natal juga. Maaf ya Bu ya, saya belum telepon. Kemarin aduh bapaknya anak-anak sakit. Ini sakit, kucing saya juga demam lagi Bu. Aduh minta maaf ya Bu ya. Oh enggak, cuma mau kasih tahu. Ada hadiah Natal buat kamu. Apaan Bu hadiahnya? Yang 1 miliar nggak usah dipikirin lagi, lunas Tuhan Yesus yang bayar. Bu, Ibu juga nggak usah terlalu senang banget kan, bukan Ibu yang utang ya kan? Bu, Ibu lu senang banget, haleluya gitu. Kayak ini cuma ilustrasi Bu. Ibu kalau utang lunas saya bahagia banget gitu ya kan. Bu, tiba-tiba dia bilang ada hadiah Natal buat kamu. Utang anggap aja lunas, kamu nggak usah bayar apa-apa lagi. Tuhan Yesus sudah bayar. Kita pengen nangis, nggak enak. Kita pengen ketawa juga takut. Iya Bu, ini bener Bu. Saya nggak mimpi kan Bu. Jadi 1 miliar nggak usah dibayar lagi. Nggak usah. Tuhan Yesus sudah bayar. Bu, saya mau tanya Bu. Besok-besok kalau dia telepon lagi, Bu angkat nggak Bu? Walaupun lagi tidur, Bu angkat Bu, bener Bu. Karena ada rasa apa? Syukur. Ada rasa apa? Syukur. Tiba-tiba dia seminggu kemudian telepon. Oh iya Bu,
Boleh minta tolong nggak Bu? Apaan? Anak saya nggak ada yang jemput Bu. Saya pas lagi ada urusan, lalu orang rumah semua ada urusan, bapaknya anak-anak juga lagi ada urusan. Saya juga bingung kenapa sih suami kadang-kadang suka dibilang bapaknya anak-anak. Emang tuh bukan laki lo? Iya kan? Karena zaman sekarang bapaknya anak-anak belum tentu laki kita. Karena lu ibu sambung. Jadi dia memang bapaknya anak-anak, tapi belum tentu laki kita. Laki kita belum tentu bapaknya anak-anak. Jadi jangan bikin bingung zaman sekarang, ya kan? Jadi bapaknya anak-anak juga lagi ada urusan. Boleh nggak minta bantuin cuman jemput aja, terus bawa ke rumah, udah itu aja. Bisa nggak? Ibu bilang gini, Bu, jangan mentang-mentang ibu udah bebasin utang saya 1 miliar, lalu ibu minta saya yang aneh-aneh Bu. Gak usah Bu. Ibu mau saya bayar 1 miliarnya? Gak usah Bu, gak usah cari perkara. Bilang aja bisa. Bilang aja bisa daripada ditagih lagi 1 miliar lu. Ngerti gak? Itu namanya syukur. Kalau Tuhan sudah baik buat kita, saya tidak mau mengecewakan dia lagi. Berikan tepuk tangan. Makanya saya catat di sini, murid Kristus berarti hidup di bawah kasih karunia. Dalam bahasa Yunani disebut charis. Kata charis ini berasal dari kata kario, artinya to rejoice. Saya overwhelmed gitu. Saya begitu sukacita, saya begitu bahagia karena segala perbuatan yang sungguh luar biasa dalam hidup kita. Makanya dalam bahasa Inggris disebut juga grace, gift, blessing brought to men by Jesus Christ. Itu mendatangkan favor, gratitude, thanks, kindness. Jadi sebagai ungkapan kebahagiaan saya hanya mau melakukan hal-hal yang baik. Bahasa Ibraninya juga sama, chen atau kanan, yang memiliki arti to be gracious, to show favor. Karena saya sudah menerima banyak, saya mau hidup berkenan. Amin. Jadi hidup berkenan buat kita itu bukan sekedar sebuah perjuangan yang berat. Tapi hidup berkenan buat kita adalah respons. Sama-sama bilang sama saya, hidup berkenan. Bukan perjuangan yang berat, tapi respons. Beda kan? Kalau saya berjuang, saya mau hidup berkenan, berat. Tapi kalau saya bilang, aduh Tuhan sudah baik. Apa saja yang membuat nama Tuhan dipermalukan, apa saja yang membuat Tuhan kecewa, saya tidak mau melakukannya. Karena kebaikannya sungguh luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Klik. Aha. Akhirnya saya catat di sini. Ada 3 hal yang harus kita sadari. Kalau kita be gracious, kalau kita bersyukur, yang pertama, dalam segala hal kita mau selalu ingat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, dalam segala hal saya mau selalu ingat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, dalam segala hal saya mau ingat Tuhan. Yang kedua, dalam segala hal saya mau menyenangkan Tuhan. Sama-sama bilang, dalam segala hal saya mau menyenangkan Tuhan. Dan yang ketiga, sama-sama bilang, dalam segala hal saya mau memuliakan Tuhan. Saya undang pemain musik maju ke depan. Jadi yang pertama apa saudara? Dalam segala hal saya mau ingat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, dalam segala hal saya mau ingat Tuhan. Ingat aja kebaikannya, kasihnya. Kalau ada omongan yang gak enak, yang kita ingat tetap kasih Tuhan. Yang kita ingat kebaikan Tuhan. Yang kita ingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa. Lalu yang kedua, kita mau apa saudara? Menyenangkan Tuhan. Sama-sama bilang, saya mau menyenangkan Tuhan. Dan yang ketiga, saya mau memuliakan Tuhan. Apa arti saya memuliakan Tuhan? Supaya orang melihat hidup saya dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Hari ini kita ada pada hari Minggu terakhir. 31 kita akan sama-sama beribadah, bersyukur. Dan selalu saya bilang, anak Tuhan Yesus, hari terakhir tahun, hari terakhir di setiap tahun kita harus ada di rumah Tuhan. Sama-sama bilang, anak-anak Tuhan Yesus, di hari terakhir ada di rumah Tuhan. Lalu tanggal 1 kita akan menerima perjamuan suci. Tanggal 1 juga kita akan mengambil ayat pegangan, ayat emas kita yang kita yakini adalah bimbingan Tuhan untuk kita memasuki 2025. Dan saya berdoa, dosa tidak lagi berkuasa.
kita hidup dalam kemuliaan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.